Community Corner. Komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Community Corner. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang sahabat Sonora. Terima kasih Anda masih memilih Sonora Surabaya untuk menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini. Sahabat Sonora, berbicara tentang tanah. Nah, ini sangat lekat dengan kehidupan manusia ya. Salah satunya adalah sebagai dasar untuk tempat tinggal maupun penggerak roda perekonomian melalui pemanfaatan hasil olah tanah untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karenanya, masalah kepastian legalitas tanah ini sangat penting. Tidak hanya sahabat Sonora ya, sebagai identitas kepemilikan dengan segala hak yang melekat di dalamnya, namun juga sebagai aturan main, tujuannya agar hak setiap orang bisa terjamin rasa keadilannya dan perlindungan hukumnya ini ada kepastian atas berbagai permasalahan keagrarian yang terus berkembang, baik bentuk dan modusnya dari masa ke masa. Nah, saat ini sahabat Sonora, pemerintah sebagai regulator ini telah memfokuskan pelaksanaan reforma agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah dan retribusi tanah kepada petani. Oleh karenanya, agar reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bisa berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, tentu dibutuhkan berbagai rekomendasi usulan kebijakan berbasis fakta di lapangan oleh berbagai stakeholder insan pertanahan. Aklinah atau aplikasi klinik pertanahan ini adalah sebuah komunitas sebagai bagian dari elemen insan pertanahan yang juga ikut serta memberikan sumbangsinya dalam dunia pertanahan nasional. Apa saja dan bagaimana Aklinah menjawab tantangan reforma agraria di era digital? Saya Andri Komarudin akan mengajak Anda sahabat Sonora ya untuk mengenal lebih dekat dengan Aklinah, aplikasi klinik pertanahan dalam 1 jam perbincangan kita ke depan. Dan sebagai informasi, acara Community Corner episode kali ini merupakan hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Titis Tata High Performance Coaching. Merupakan sebuah kehormatan bagi Radio Sonora pagi hari ini karena telah bersama dengan 2 narasumber luar biasa. 2 narasumber kami semuanya ada di Jakarta. Sementara saya siaran di kota Surabaya. Kita sekarang 2 kota bersatu di program acara Community Corner ya. Nah, kita sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Titis Tata MM, CTNNLP LSP, founder dari Titis Tata High Performance Coaching. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andre, selamat pagi semua sahabat Sonora dan tentu saja narasumber kita hari ini Bapak Artia. Semangat, semangat, semangat. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mas Andre, dan hari ini saya membawa narasumber yang luar biasa dan tentu saja update terbaru ya tentang bagaimana ada satu inovasi yang bisa mempermudah kita untuk mendapatkan banyak informasi baru. Nanti kita bareng-bareng kulik-kulik beliau. Baik, narasumber bintang tamu kita Dr. Andes Artia Arika, Ketua Umum Aklinah. Selamat pagi Pak Artia. Assalamualaikum, selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu kebanggaan bagi kami diundang oleh Sonora Surabaya ya Mas. Alhamdulillah Mbak Titis Tata juga mengundang kami, suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa mengedukasi atau paling tidak memberikan informasi mengenai masalah pertanahan yang ada di Republik ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Ya, baik. Mbak, terima kasih juga. Kami juga mengucapkan terima kasih loh Bapak ya sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan kami pagi hari ini. Saya ke Bu Titis terlebih dahulu. Bu Titis, mengapa untuk episode kali ini kita menghadirkan rekan-rekan dari Aklinah nih Bu? Ya Mas Andre, saya ingin memberikan insight ya. Di awal, saat ini ada beberapa data. Yang pertama, 67% pengguna internet di Indonesia memerlukan atau mencari layanan yang cepat gitu ya.
Kemudian tentang komunitasnya adalah bahwa komunitas-komunitas saat ini yang established atau banyak kegiatan adalah komunitas-komunitas yang berbasis digital justru gitu ya. Jadi komunitas yang lama dalam program kita kan menghadirkan banyak komunitas. Nah, komunitas yang sudah ada sebelumnya saat ini menginovasikan diri dengan membuat program-program yang relate dengan digital. Kemudian komunitas-komunitas baru yang tumbuh itu erat kaitannya dengan digital. Nah, apa hubungannya digital dengan pertanahan? Seringkali kalau ada salah satu data lagi bahwa 70% aduan di masyarakat banyaknya soal-soal pertanahan. Yang lainnya, beberapa persen lainnya itu soal-soal pelayanan publik lainnya. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia ini butuh nih solusi gitu kan Mas Andre. Nah, solusi ini biasanya kalau kasus pertanahan itu kan lumayan quite expensive gitu ya. Biasanya ya karena persengketaan di bidang pertanahan ini ya pasti pihak-pihak yang terlibat ini kurang affordable lah di budget kalau mau konsultasi. Nah, di dalam komunitas Aklina ini Mas Andre, semuanya bisa free konsultasi gitu ya di awal tentu saja. Jadi anggota komunitas ini tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya bisa memberikan pelayanan secara gratis tentang konsultasi yang ingin dilakukan. Nah, adapun nanti kalau misalnya ada konsultasi lanjutan ataupun misalnya pendalaman itu baru memasuki wilayah-wilayah yang lain. Tapi at least ya seperti juga misalnya komunitas-komunitas hukum gitu ya, at least dari awal konsultasi itu di dalam komunitas ini tuh sudah mencerahkan. Benar nggak Mas Andre ya? Betul. Misalnya kita punya kasus yang sudah lama nggak bisa kita selesaikan karena kita sebagai orang awam. Dengan gabung dengan komunitas ini saja, kita udah dapat pengalaman beliau-beliau ini nih yang mungkin udah 10, 20, 30 tahun berkecimpung di dunia ini. Plus beliau yang tergabung di dalam sini itu adalah orang-orang yang memang paham betul tentang hukum-hukum pertanahan, kemudian solusi-solusi yang bisa dilakukan. Itulah kenapa hari ini sahabat Sonora mesti pantengin selama 1 jam, karena ini ilmunya daging semua Mas Andre. Biasanya mungkin kalau konsultasi dengan seorang profesional ini bisa berapa jam gitu ya, kalau di aplikasi beliau itu bisa puluhan, ratusan, jutaan, ribu gitu. Tapi hari ini bisa free semuanya buat sahabat Sonora. Apalagi kalau bergabung ya di komunitasnya. Jadi mesti kita hadirkan buat sahabat Sonora. Bisa aja nih Mbak Tata ini, Mbak Mas ini. Bisa aja ini. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titis untuk insight-nya ya yang luar biasa. Harapannya apa yang menjadi perbincangan kita selama 1 jam ke depan nanti ini benar-benar memberikan edukasi yang bermanfaat untuk pendengar kita ya. Nah, sahabat Sonora, saya ingatkan Anda bisa mengakses acara ini melalui multi-platform. Secara analog bisa menggunakan gelombang radio di FM 98 Radio Sonora Surabaya. Secara digital Anda bisa mengakses audio kami di sonora.co.id Play Surabaya. Secara visual Anda bisa tonton siaran kami pagi hari ini melalui akun live YouTube Sonora Surabaya. Di masing-masing platform ini ada fitur interaktif yang bisa Anda manfaatkan untuk berinteraksi bersama kami ya. Silakan Anda bisa memanfaatkan live chat WA di 0811 304 9800 atau melalui live chat YouTube kami di Sonora Surabaya. Tidak sabar Pak Artia, semua pendengar nih ingin tahu. Awal Bapak mungkin bisa edukasi kepada kita semua. Sahabat Sonora pagi hari ini, Aklina ini komunitas apa? Siapa yang menjadi anggotanya? Dan di mana saja keberadaannya nih Pak Artia? Izin Mas apa? Nama Andre. Mas Andre, terima kasih ya. Suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa menjelaskan. Jadi Aklina ini adalah suatu klinik pertanahan ya, aplikasi klinik pertanahan yang mengkhususkan diri untuk edukasi atau mendedikasikan diri. Jadi kami mendedikasi diri dengan latar belakang kami pendidikan di bidang agraria dan pertanahan. Teman-teman yang ada seluruh Indonesia setiap provinsi ada, yaitu 30 provinsi, tentunya dari 34 provinsi ya. Mengabdikan diri. Karena sebagaimana kita ketahui ya dengan era digital ini kemarin ya,
saya buka website selama 3 bulan sudah dikerubuti ya saudara-saudara kita yang keluhan masalah pertanyaan sampai 15.000 Mas Andre. Wow. 1 bulan 5.000 pertanyaan masuk. Alhamdulillah gitu. Jadi ilmu yang ada sedikit di kita ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita menyangkut masalah pertanahan ini. Kami coba untuk membantu mereka agar mereka bisa dapat pencerahan ya, untuk bisa mengetahui kayak apa sih masalah tanah, kayak apa sih reforma agraria itu. Nanti kita jelaskan satu persatu sesuai dengan kemampuan saya tentunya, dengan kemampuan yang terbatas, dengan niat yang tulus, dengan animo masyarakat yang luar biasa. Masalah tanah kami akan mewakafkan diri untuk memberikan pencerahan ilmu yang ada di dalam pikiran kita atau teman-teman kita yang ada di Aklina ya. Terima kasih Pak Sandro. Baik. Dari 15.000 yang bertanya melalui aplikasi ini, mungkin bisa dikasih bocoran nih Pak Artia. Yang banyak ditanyakan permasalahan apa biasanya Pak? Terutama ini ya, yang paling pertama ini biasanya sengketa Mas Andre. Ini biasanya sudah nanya ke kami, sudah ibaratnya kalau penyakit sih, kalau dikatakan penyakit kanker itu sudah stadium 4 kebanyakan. Jadi sudah sangat berat sih, sudah komplikasi antara politik, antara ya sosial, ekonomi dan hukum dan sebagainya, sudah campur aduk lah gitu. Sehingga ya kita telisik satu persatu, kita mulai dari awalnya kayak apa sih tadinya persoalannya, alasannya apa, terjadi apa dan sebagainya kita jelaskan, kita bedah satu persatu, mudah-mudahan akan bisa serah atau mencerahkan daripada masalahnya. Walaupun tentunya sulit, tapi paling tidak ada titik terang untuk bisa kemana sih kira-kira arah untuk penyelesaiannya. Ya, terima kasih barangkali. Baik, Pak Artia, masyarakat juga banyak yang penasaran nih Pak ya. Ini adalah sebuah aplikasi gitu kan. Nah di sana masyarakat bisa mengakses, menanyakan, konsultasi gratis berbagai permasalahan tanah melalui Aklina ini. Ya. Tapi selain bentuk kegiatan edukasi via online, sebenarnya Aklina sendiri punya program kerja kegiatan apa saja sih Pak yang mungkin bisa diinformasikan ke kami, Pak Artia? Jadi program kerja diantaranya yang mensosialisasikan misalnya ada masalah-masalah pertanahan, ada keputusan-keputusan. Kami juga sudah kerjasama dengan lawyer-lawyer yang ada, yaitu misalnya persoalan-persoalan yang sudah menjadi keputusan di tingkat pengadilan pertama, kedua, ketiga, atau yang sudah inkrah, kita kumpulkan kayak apa sih polanya gitu. Kayak apa sih permasalahan sehingga kita bisa menggolong-golongkan. Oh ini masalah ini mestinya jalannya ke sini dan persoalan diselesaikan setelah ini. Masalah waris kita begini, masalah alasannya adalah ini. Kita bisa menggolongkan, mengkodifikasi permasalahan pertanyaan kayak apa sih. Misalnya dilihat dari pidananya, perdatanya, tunnya dan sebagainya. Kita kodifikasi gitu. Kira-kira begitu Mas. Jadi sehingga setiap ada permasalahan yang sama kita bisa merunut, kita tahu kayaknya begini di persoalannya, kayaknya harus begini nih. Paling tidak ada masyarakat paham. Oh ini masalahnya masalah waris. Oh ini masalahnya masalah hukum, misalnya hukumnya di perdata atau pidana atau tun dan sebagainya kira-kira. Sementara gitu. Walaupun ini baru beberapa ini ya, baru 2019 kami dirikan, tapi dengan kemampuan dan daya juang yang tinggi, insya Allah kita berjalan dengan baik itu. Benar-benar free ya Pak masuk di aplikasi ini ya Pak ya? Sementara itu Pak, sementara itu ya. Jadi masyarakat bisa mengunduh atau bagaimana aplikasi ini? Ya, bisa mengunduh sudah. Jadi begini, prinsipnya kira-kira arah kayak model Halodoc itu nanti suatu saat. Jadi sementara ini kita buka dulu kanalnya gitu, sudah kita buka kanalnya, tentunya banyak informasi yang masuk, kita bisa cloud-sedikit dan sebagainya. Tentunya tidak selamanya, dan walaupun nanti ada tidak akan memberatkan. Kalau hanya 10.000, 5.000 rupiah, tanya kan ibaratnya sama dengan ke naik apa ya, atau angkot dan sebagainya. Betul. Tapi bisa ada pencerahan gitu. Kan nggak mungkin selamanya gratis itu Pak Andrea. Kan harus jalan juga. Jadi tapi paling tidak memberatkan lah gitu. Saya kira gitu. Pak Artia, seperti apa peran dari Aklina ini
teman-teman yang bersama di Aklina ini dalam mendukung reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa berhasil dan efektif, Pak? Oke. Sebenarnya kalau reforma agraria sini kan diatur dalam Perpres 86 2018 ya. Yang esensi daripada Perpres ini adalah tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu esensinya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran golongan tertentu. Jadi esensinya reforma agraria dalam Kepres itu begitu. Tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gitu. Tidak ada kemakmuran golongan lain gitu. Kira-kira gitu. Dalam pelaksanaannya ternyata? Nah, jadi isinya daripada reforma agraria diketahui adalah penataan kembali. Di sana bilangnya penataan kembali struktur penguasaan. Jadi penguasaannya ditata gitu, penguasaan tanahnya. Terus pemilikannya harus ditata juga. Penggunaannya dan pemanfaat digunakan untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Yang lebih berkeadilan melalui penataan aset. Jadi asetnya ditata juga. Dan penataan disertai penataan aksesnya. Setelah ditata asetnya ini, aksesnya kayak apa? Yaitu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi tanah tuh di samping ditata kepemilikannya juga harus ada akses ekonominya untuk kemakmuran apa? Kemakmuran rakyat Indonesia. Itulah kuncinya di situ. Cuman masalahnya sekarang masih belum menuju ke sana. Jadi kami punya jiwa untuk ke sana. Ayo, paling tidak secara pers atau secara informasi supaya masyarakat itu tahu bahwa reforma agraria adalah penataan kembali. Berarti duluan sudah ada nih. Ditata kembali struktur penguasaan, struktur kepemilikan, struktur penggunaan, dan struktur pemanfaatnya. Yaitu untuk apa? Untuk berkeadilan. Baik melalui penataan asetnya sendiri, atau sudah ditata asetnya menjadi penataan aksesnya. Supaya tanah punya akses. Aksesnya untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat Indonesia, gitu kira-kira gitu. Gitu. Jadi sangat luhur sekali sehingga kami tertarik untuk itu gitu. Pak Andre, kira-kira gitulah. Baik, Pak, ada yang skeptis. Semakin luhur, semakin idealis, semakin sulit untuk diterapkan gitu ya. Nah, menurut teman-teman Aklina, apa yang menjadi kendala untuk tidak cepatnya diterapkan secara, maksudnya bukan cepat diterapkan, mungkin udah diterapkan, tetapi target pencapaian ini kok tidak bisa akselerasinya cepat gitu. Gimana nih, Pak? Ya, jadi gini. Kami sendiri dari Aklina ini paling tidak ikut menyuarakan permasalahan-permasalahan pertanahan. Ini loh harus begini, masalah pertanahan itu. Nah, kalau dari semua rakyat Indonesia ini 280 juta itu punya wawasan yang demikian, punya permasalahan atau punya permasalahan yang ada sehingga arahnya kita arahkan ke sana, yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan. Ayo kita ngomong semua. Kalau ngomong semua kan nanti pasti kan ya penguasa juga kan, paling tidak ya didengar lah paling tidak. Jadi nggak muluk-muluk bagi kami Aklina ini. Sederhana saja gitu. Masyarakat semuanya harus paham bahwa ada reforma agraria. Ayo kita tata. Sudah ada Perpres, sudah ada di macam aturannya dan sebagainya sudah. Tinggal kita bersuara semuanya gitu. Gitu kira-kira, Pak. Jadi baik. Kita dari mulai yang kecil nggak muluk-muluk lah gitu. Mumpung ada digital, jadi enak gitu kalau digital. Kira-kira begitu, Mbak Andre ya. Baik. Tentu ini menjadi angin segar, apalagi masyarakat sekarang apa-apa aksesnya pinginnya yang gampang melalui satu kali sentuhan di HP. Saya pikir digitalisasi dalam dunia agraria ini juga bukan isu yang dikuasai oleh teman-teman insan pertanahan non pemerintah. Pemerintah pun sendiri juga pasti arahnya sudah kebijakannya serba digital. Udah. Betul, gitu kan. Nah, kami ingin tahu, Pak, Aklina sendiri selain memberikan edukasi melalui konsep digital seperti ini, apa juga dalam
actionnya, ini ada program pendampingan atau advokasi langsung di lapangan untuk masyarakat terkait dengan permasalahan pertanahan, Pak? Gini, kalau ada masalah pertanahan gitu, tentunya kan kita luruskan lagi kepada tadi relnya kan, reforma agraria tadi, walaupun induknya di Undang-Undang 05 tahun 60 ya. Nah, setelah masyarakat ini bersuara, ini loh, mari kita sama bersuara. Terus tentunya ada masalah tentunya kan. Ada masalah kan harus kita dampingi juga gitu. Ayo kita dampingi ya, kita dampingi. Nah, sementara ini kita himbau melalui digital dulu lah, masuklah. Nanti kita kelompokkan masalah jadi bisa di mana lokasinya, di mana tempatnya, di mana permasalahan apa saja kita bisa klasifikasi gitu. Oh di Sungai Surabaya masalahnya begini. Sehingga nanti ada pola yang sama gitu. Paling tidak kita mendampingi atau paling tidak memberikan masukan kepada pemerintah atau kepada siapapun lah, walaupun kecil tapi kita bergerak gitu. Kalau udah bergerak dari kecil semua itu kan nanti jadi gitu suatu saat. Kalau nggak ada yang gerakan nanti mana nggak bisa jalan ini. Mumpung era digital dimanapun bisa. Saya selama 3 bulan ini sudah 15.000 Mas. Itu udah luar biasa, cukup kewalahan juga. Gitu. Ditambah lagi dengan dibantu oleh Sonora, dan saya harapkan jangan sekali ini Mas ya. Ayo kita berulang menyuarakan itu sebagai tugas pokok fungsi daripada pers kan gitu kan. Kita sama-sama menyuarakan. Saya punya keahlian sedikit di bidang pertanahan, ayo kita suarakan. Ayo kita luruskan Mas, supaya semua orang bersuara sehingga jadi kehendak kita bersama. Saya kira gitu tujuan kami ya, sementara itu. Baik, big data ini menjadi source yang benar-benar bisa diolah untuk memberikan input untuk pengambilan keputusan. Ya, nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Aklina ini memang sudah sesuai dengan kontribusinya seperti itu. Tetapi kemudian kalau kita berbicara di tataran regulasi, pernah nggak Aklina ataupun insan pertanahan dalam circle Bapak gitu ya, teman-teman gitu kan, kayaknya nggak pas nih kebijakan yang gini, harusnya gini nih. Pernah kepikiran mengajukan judicial review juga atau uji material nggak? Sebelumnya itu kita juga sudah ada seperti di sehari-harinya nih Mas. Sehari-hari di kantor saya ini selalu mendiskusikan penyakit-penyakit yang kronis tadi. Barusan kemarin juga ada kasus di mana gitu. Saya nggak mau nyebutkan kotanya ya nanti kita. Saya ada di ibu kota provinsi ada. Yang di kota paling kecil seperti di Pur. Begitu juga ada di provinsi yang paling utara, yaitu juga ada. Termasuk di Sonora Surabaya juga ada. Sudah masuk di kami. Setiap hari kami diskusikan dengan ahli hukum pertanahannya, ahli hukum pidananya dari mantan pejabat dulu dari petinggi Polri, dari petinggi Kejaksaan. Kita kumpulkan dari lawyer juga. Bapak tahu. Jadi kami Anda juga dokumen aja. Kita berikan minta sumbangan sih pemikiran ya untuk memperbaiki struktur pertanahan kita lah gitu. Dari yang kecil-kecil saya sederhana, yang nggak usah mikir yang panjang-panjang. Tapi kalau orang semua banyak udah berpikir masalah tanah, saya yakin akan berubah baik masyarakat maupun pemerintahnya dan kebijakannya, saya kira gitu. Dari ngumpul-ngumpul sama teman-teman tadi, isu-isu apa Pak yang mendominasi Pak? Isunya sementara ini ketimpangan ya. Ketimpangan di sini sudah jelas padahal di reformasi agraria sudah terdeteksi penataan kembali itu di Kepres 86 2006 disebut penataan kembali, berarti dulunya sudah tertata. Nah, sekarang harus ditata kembali, berarti kan ada masalah kan Pak Andre kan? Iya kan? Di Kepres nomor 86 2016 itu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan. Untuk apa? Penataan aset, penataan akses. Untuk apa? Untuk kemakmuran. Nah, selama ini dari tahun 45 sampai sekarang itu berarti kan dulunya sudah ditata, sudah habis, tapi nampaknya tidak teratur lagi. Nah, ini harus ditata. Sehingga ayo kita bareng-bareng menata. Penguasaan yang timpang kita harus selesaikan. Gitu kan. Gimana sih masa sekian, kalau Mas Adi mungkin sudah tahu ya bahwa
semua kepemilikan tanah yang ada, kalau saya nggak salah ya, jadi dimiliki oleh 1% orang tertentu saja di wilayah Indonesia ini gitu. Ayo kita tata kembali gitu dengan reforma agraria. Kira-kira gitu. Paling tidak suara dulu lah. Kita nggak muluk-muluk. Nah, suara dulu lah, yuk kita. Semua rakyat Indonesia bersuara dulu. Kalau bersuara nanti kan nyampe. Nyampe. Kalau kita nggak bersuara nggak nyampe. Gitu. Saya kira gitu. Oke. Penataan kembali ini menjadi urgensi dalam reforma agraria, gitu kan? Nah, apa yang bisa diharap gini? Kalau kita berharap maksimal hanya kepada regulator, pemegang kebijakan, pasti prosesnya panjang, gitu ya. Tetapi dari sisi masyarakat sendiri nih, menurut kajian dari teman-teman di Aklina, apa yang harus menjadi inisiatif, baik personal, untuk bisa memaksimalkan penataan ini bisa bergerak cepat? Satu, yaitu kami ada perwakilan di setiap provinsi, yang selama ini baru 30 provinsi. Kami juga sudah berbadan hukum ya. Dan sebagainya, perizinan sudah lengkap dan sebagainya. Jadi gerak kita sudah sesuai role kita ya. Artinya setiap provinsi kita ada semacam isu-isu apa sih yang paling dominan gitu. Kita kumpulkan semua. Nah, kalau sudah isunya kita kumpulkan semua, kita klasifikasi permasalahannya, tentunya kita bisa berikan masukan lah kepada lembaga-lembaga yang punya kewenangan, ke DPR-nya gitu kan. Nanti ke eksekutifnya dan sebagainya. Ini loh hasil upaya kami untuk membantu pemerintah. Untuk membantu, kita nggak ada maksud tujuan apa-apa. Membantu dengan kemampuan yang kecil ini, kita bergerak semuanya untuk menata kembali kepemilikan tanah, ya, pemanfaatnya dan sebagainya gitu. Jadi nggak timpang lagi gitu. Gitu. Saya kira gitu. Jadi memang nggak ada artinya apa-apa bagi kami, bagi orang tertentu. Apa sih itu artinya? Tapi bagi kami niat kita yang paling besar, kita gerakan semua. Kalau gerakan termasuk juga Sonora bergerak semua. Gitu. Saya syukur alhamdulillah bisa bukan suatu hal yang kecil, sangat luar biasa. Saya sih pengennya kalau perlu tiap minggu, pokoknya nggak ada masalah gitu. Barangkali dibutuhkan kan siap dimanapun. Ya, kira-kira gitu. Pekerjaan kecil yang manfaatnya mungkin bisa bermanfaat bagi orang. Bagi kami sih udah biasa kasus-kasus yang sudah saya alami itu. Puluhan tahun, sudah 30 tahun lebih saya bergelut di bidang pertanahan. Dan latar belakang saya juga dari sekolah tinggi pertanahan. Gitu. Pak Artia, menarik ketika tadi teman-teman di Aklina ini menjadi inisiator, agent of change dengan gerakan kecilnya coba melakukan mapping isu-isu di berbagai daerah sehingga akan terbentuk pola. Tidak mau kasih bocoran Pak, di Surabaya isu apa Pak yang muncul? Jangan dulu Pak, nanti menyangkut orang dan sebagainya. Surat kalau hijau. Mau tanya boleh-boleh. Surat hijau Pak. Gitu. Surat hijau apal saya. Kalau mafia di tanah Pak. Surabaya ada surat hijau. Kalau di Jakarta adanya tanah eks Kota Praja, di Bandung eks Kota Praja, di Makassar juga ada. Jadi paling tidak ya surat hijau boleh Pak, nanti melalui Aklina tanya gitu. Surat hijau ning Surabaya saya apal banget. Baik. Nah, setelah di mapping ketemu pola, dari pola yang ada hanya sekedar jadi rekomendasi ke pengambilan kebijakan atau ada hal yang ditawarkan. Harusnya begini loh pemerintah bergeraknya. Oh iya, memang ke sana nanti. Jadi kita mapping, kita kodifikasi kelompok-kelompoknya, kayak di Surabaya ada surat hijau, ya. Di Jakarta ada eks Kota Praja, di Bandung ada Kota Praja, di Medan ada eks Kesultanan dan sebagainya gitu ya. Di Padang ada kalau dari wilayah kita mapping semua, kita memberikan masukan kepada yang berwenang tentunya ya. Bisa juga melalui DPR-nya, DPRD-nya, begitu juga melalui eksekutifnya di Badan Pertanahan Nasionalnya. Ayo. Nah, kalau nggak mempan, ayo kita tarik dari teman-teman. Ayo. Kalau misalnya nggak mempan lagi, saran teman-teman, ayo kita bergerak. Tujuannya apa? Untuk kemakmuran rakyat ini. Udah jelas keaturannya kok. Udah jelas kan? Tadi saya udah jelaskan lagi. Saya nggak akan bosan-bosan menjelaskan penataan kembali struktur penguasaan, struktur kepemilikan, struktur penggunaan, dan struktur pemanfaatan yang lebih berkeadilan melalui penataan aset ditata itu pemilikannya,
melalui penataan akses. Jadi tanah supaya ada akses gitu loh. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat. Jangan tanah dikumpulkan sama cari-cari ini di untuk malah bahan apa ya? Bahan spekulasi. Itu sudah salah besar. Selama ini kan untuk bahan spekulasi tanah itu. Enggak, bukan itu tujuan dari Undang-Undang 5 tahun untuk kemakmuran rakyat gitu. Cuman nampaknya di pemerintah juga sudah bilang kok penataan kembali, berarti kan tadinya sudah bagus, harus ditata kembali gitu, kira-kira begitu. Ya. Penataan kembali ini bolak-balik selalu menjadi hal yang perlu dinotis di reforma agraria. Iya. Kami khawatir sebagai masyarakat luas, setiap periode kepemimpinan penataan kembali akan selalu berbeda konsep lagi. Seyogyanya memang harus begitu karena perkembangan zaman juga bentuk permasalahannya juga semakin kompleks gitu kan. Nah, cuma seharusnya untuk kebutuhan Indonesia, penataan kembali apa yang sangat-sangat urgent untuk konteks saat ini, Pak? Yang paling utamanya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia, Pak. Itu urgentnya, ya. Kuncinya di situ. Bentuknya seperti apa? Keadilan lah. Keadilan kan. Apakah jadi pemerintah memfasilitasi pembuatan surat tanah dengan program PTSL yang begitu sangat masif? Ini salah satu langkahnya yang sangat efektif? Salah satu, bukan salah dua, salah satu ya. Salah satu itu sudah cukup bagus, salah satu. Salah satu. Tapi kan kepemilikan nggak boleh timpang kan, Pak? Iya kan? Misalnya sekian ribu hektar, sekian juta hektar, itu gimana sih? Paling tidak masyarakat ikutlah, gitu kan? Memiliki itu. Ikutnya dalam bentuk apa tadi kan? Misalnya pernah akses kan? Supaya masyarakat aksesnya gitu. Bolehlah kepemilikannya, penataan asetnya, tapi aksesnya masyarakat juga di sisi lain kita misalnya maaf kata ya, saya nggak mau menyatakan wilayahnya, ada suatu perusahaan yang sekian juta hektar, tapi masyarakat pinggirnya mau diapakan ini? Ya itu punya masyarakat Indonesia ini kan, Pak ya. Itu. Begitu juga pertambangan itu kan. Ini gimana? Investor menguasai tanah misalnya sekian ratus hektar gitu kan. Tapi ini gimana masyarakatnya, penguasaan yang lainnya? Jadi penataan aset, penataan akses, aksesnya kemana? Gitu. Katanya begitu gitu. Kalau begitu, ayo kita bareng-bareng itu nggak bisa pemerintah sendiri nggak bisa, eksekutif sendiri nggak bisa, bukan nggak bisa ya, belum bisa kan. Bagi saya juga belum bisa. Yudikatif juga nampaknya keputusannya kadang-kadang yang kalah masyarakat kecil kan, ya kan? Dari eksekutif, yudikatif, legislatif itu harus satu bahasa. Makanya kita mau menggerakkan masyarakat. Ayo kita acuannya ya itu, acuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Undang-Undang Nomor 50 kita 60 yang sudah sekian tahun. Jadi undang-undangnya Pak Andre itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 masih itu yang dipakai. Itu berapa puluh tahun tuh. Kalau sekarang sudah tahun 60 undang-undangnya itu Pak Andre. Kita dorong, ayo kita perbaiki undang-undangnya. Kita kalau perlu kita bersuara. Kalau nggak bersuara seolah nanti semakin lama itu ya, semakin bagaimana gitu ya. Ya. Menarik. Gitu. Saya ingin menanyakan satu hal, Pak. Ini teman Aklina menanggapi kebijakan terbaru pemerintah. Hak penggunaan tambang oleh ormas. Apa komentar Anda? Saya nggak masuk wilayah itu dulu. Oke. Jadi masih dalam kajian itu ya, Pak. Nggak masuk wilayah itu dulu. Oke, baik. Jadi kami sini hanya yang kecil-kecil dulu lah, nggak usah yang gede-gede. Nanti malah kita kalau yang gede-gede malah kita tenggelam di makan yang gede-gede. Gitu. Baik. Yang kecil-kecil dulu. Bersuara, semua bersuara. Tetapi tidak hanya bersuara, tapi juga ada take action juga yang harus diikuti, gitu kan? Iya. Nah, take action kita harap tidak hanya dari sisi pemerintah saja, tapi dari sisi masyarakat. Budaya mindset masyarakat kita, faktanya adalah kalau belum terjadi masalah tidak mau take action, gitu kan? Nah, berbagai regulasi sudah dikeluarkan, berbagai informasi dikeluarkan, tapi masih masif juga diterima secara maksimal oleh masyarakat, gitu ya. Nah, ini yang jadi problem kok ada gap ini apa menurut teman-teman di Aklina ya? Masyarakat yang malas untuk mengakses informasinya, pemerintah yang kurang sosialisasinya,
What's the problem gitu loh? Gini. Sementara kami punya pikiran, pemerintah khususnya di BPN ya, Badan Pertanahan Nasional, mereka sibuk dengan melayani kegiatan rutinitas. Maaf kata ya, rutinitas sehari-hari Bapak bisa ngelihat di kantor pertahanan Surabaya 1 atau Surabaya 2 ya, itu kayak pasar. Itu juga penat. Petugas syukurnya, petugas udah penat gitu. Kayak di Jakarta ini, saya lihat satu kantor permohonan sertifikat itu 1 bulan bisa 3.000. Di sisi lain tenaganya nggak terbatas. Akhirnya dia nggak sempat untuk mensosialisasikan. Kita punya terpanggil untuk bisa mensosialisasikan. Ayo kita gerak. Bukan untuk melawan, artinya kita gerak inilah. Yuk. Ini suara masyarakat sangat banyak yang gelisah masalah pertanahan ini ya. Terus masalah aset juga sama gitu, aset pemerintah, semuanya aset masih belum tertata dengan baik, aset pemerintah sama aja. Aset pemerintah daerah, aset lembaga kementerian dan semuanya belum tertata. Saya ini alhamdulillah sudah menjadi tenaga ahli selama 11 tahun di pemerintah DKI Jakarta, tenaga ahli bidang pertanahan di Pemprov DKI Jakarta, tapi masih baru. Belum sampai 50% tertata dengan baik. Kalau kita sudah tata semua secara bersamaan, insya Allah akan baik semuanya. Kalau tanah sudah terbaik, akses masyarakat juga baik, semuanya bisa baik, keadilan bisa tercapai. Butuh waktu lama, Pak? Justru dengan era digital ini, Mas. Sebagai saya bisa jaring selama 3 bulan 15.000. Sebagai informasi ya, pada saat pelantikan Bapak Menteri ATR BPN bulan Mei, hari itu trending topik sampai 34.000. Masyarakat yang mengadu, masyarakat yang membutuh penjelasan. Itu berarti kan sudah luar biasa. Dalam 1 hari, Pak. 34.000. Saya lihat kok, trafficnya sampai tinggi banget gitu. Dikit aja 1 bulan 5.000 orang belum tahu gitu. Sehari berapa gitu. Gitu ya. Jadi saya pikir sudah saatnya kita sama-sama menata. Sama-sama nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Masam kita nggak bisa. Yang penting saya hanya bisanya mengumpulkan semua masyarakat untuk bersuara. Mari kita suara. Sonora juga bersuara. Bareng-bareng dengan kami. Nah, ya. Baik. Gitu. Ya. PR besar ini kalau dibebankan hanya kepada pemerintah kayaknya kewalahan ya. Kewalahan, pasti kewalahan. Jadi memang berbagai pihak harus terlibat ya. Tidak hanya yang melempar umpan, masyarakat pun secara langsung juga menjadi bagian dari reforma agraria ini sendiri. Pergerakan reforma agraria ini sendiri gitu ya. Apakah menurut Anda sebenarnya pemerintah nggak membaca problem ini? Oke, kayaknya aku memang harus rekomendasikan lah, katakannya paling sederhana. Pemerintah, bikinlah sebuah komisi, sebuah apapun istilahnya, komite atau apa yang khusus melayani sosialisasi permasalahan mengatasi tanah. Jangan hanya mengurusi layanan operasionalnya aja. Gimana, Pak? Itulah salah satunya, Mas Andre, sekarang. Dari ada startup di bidang pertanian baru 1 ini saya. Saya minta supaya banyak startup yang melayani keluhan masyarakat ini. Dan diantaranya kami sudah membuka cabang di 30 provinsi untuk startup. Untuk aduan-aduan masyarakat. Nah, harapan kami, progres kami, akhir tahun ini sudah bisa tumbuh semua secara legal semua berbadan hukum semua. Sehingga nanti satu kesatuan, satu bahasa untuk menata masalah tanah di Indonesia ini. Mudah-mudahan nanti mohon juga didukung oleh teman-teman di pers ya. Baik. Sangat luar biasa. Iya. Saya aja mendengarkannya merinding kok Pak di diskusi kita kali ini gitu ya. Di satu sisi ada rasa greget yang ayo cepat biar impactful. Tapi di satu sisi lain kita ada di situasi tidak berdaya, udah dihadapkan kepada bentuk gerakan kecil yang ujung-ujungnya juga yang menjadi acuan adalah aturan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau masyarakat sendiri memang sudah ada mekanisme hearing untuk bikin kebijakan dengan masyarakat luas, lembaga terkait. Tetapi itu masih dirasa oleh masyarakat
kita akui ada perubahan yang cukup signifikan ya Bapak ya, sebagai masyarakat awam gitu kan. Sebelum ada program PTSL, belakangan ramai program PTSL, ini mempercepat kepastian hukum kepemilikan tanah, bagian dari pengaturan itu tadi gitu kan. Nah, kita tidak punya waktu banyak. Saya ingin di akhir perbincangan, di jelang akhir perbincangan kita ini, Bapak, apa Pak yang bisa Anda sampaikan sebagai poin-poin dari obrolan kita, baik untuk masyarakatnya, untuk pemerintahnya sendiri, untuk isu kita di hari ini, tantangan reforma agraria di era digital. Silakan Bapak. Satu, informasi ini, aturan dan perundangan sudah cukup bagus. Ya, Pak. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, ada perpresnya, ada peraturan Menteri Agraria, ada peraturan-peraturan pelaksanaan, sudah ada semua. Itu saja yang kita jalani. Satu, dari sisi regulasinya. Dari sisi kontrolnya, ini tentunya kan masyarakat harus, dari peraturan-peraturan yang ada ini, masyarakat harus tahu nih, ini loh aturannya. Dari BPN pun sudah menginformasikan, cuman mungkin ya, sebagaimana kita ketahui ya, dapat beban daripada PTSL itu 1 tahun itu sekian puluh juta sertifikat. Dulu waktu itu paling setahun 500.000 Pak Andre. Seluruh Indonesia. Sekarang 5 juta, 9 juta, kan luar biasa gitu. Ya, cukup bagus. Cuman masalahnya ini harus segera secara bersamaan. Nggak bisa satu sisi pemerintahnya nggak bisa. Nyatanya juga dengan Perpres yang ada, nyatanya Pak Andre juga belum tahu kan, secara detailnya kan. Apa sih benar reforma agraria itu kan? Oh itu toh isinya. Nah ini perlu saya informasikan. Jadi aturannya ada, kita informasi kepada masyarakat sudah tahu, lalu kita sama-sama bersuara untuk bisa memperbaiki struktur kepemilikan dan struktur akses pertanahan. Ya, itu sementara gitu. Baik. Dan mohon bantuan dari Peres, dari Sonora. Ayolah, jangan sekali ini lah. Sama-sama kita bergerak gitu. Kalau perlu per bulanan atau per 2 minggu, saya siap untuk untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung menjadi Aklina, ini sistemnya keanggotaan atau bagaimana? Atau siapa aja boleh akses Aklina? Aklina akses boleh. Ada saluran semua. Bisa asal buka aksesnya, bisa langsung pertanyaan dan sebagainya gitu. Artinya tidak harus menjadi anggota ya, masyarakat enggak. Bisa manfaatkan semua fitur layanan konsultasi yang ada di Aklina ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Artia Arika, sehat selalu. Kami sangat butuh orang-orang seperti Bapak ya. Kami sangat mengharapkan bahwa pergerakan kecil kita bersama antara Aklina dan media ini menjadi isu yang bukan hanya hilang sesaat, tetapi melekat di ingatan siapa saja yang mendengarkan program acara ini pagi hari ini dan menyebar menjadi sebuah action. Harapannya seperti itu. Dr. Andes Artia Arika, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sahabat Sonora, perbincangan kita sangat menarik, tapi keterbatasan waktu juga yang membatasi kita. Saya Andre Komarudin harus segera pamit dari acara Community Corner. Insya Allah kita jumpa lagi di episode bulan depan dengan komunitas-komunitas yang penuh inspiratif, yang bisa memberikan kita insight positif. Jadi teruslah bersama dengan Sonora Surabaya. 52 tahun Sonora, informasi, inspirasi, lintas generasi. Assalamualaikum. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi.